Halo semua, pada video kali ini kita akan membahas tugas kelompok topik 1 untuk mata kuliah pemahaman peserta didik dan pembelajarannya yang beranggotakan Anggraini Afrilia, Meya Tiara, dan Yayang Kurnia. Untuk isi presentasi terdapat anggota kelompok, isi presentasi, isi kasus, pertanyaan, jawaban, penutup, dan tanya jawab. Pada kasus 1, bayangkan jika Anda adalah seorang guru matematika di kelas 7. Saat ini Anda hendak menyampaikan materi mengenai matematika sosial, yakni mencari nilai rata-rata atau MEAN. Untuk memudahkan peserta didik dalam memahami pembelajaran, Anda mencoba untuk membuat urutan atau langkah-langkah yang perlu diikuti oleh peserta didik agar dapat mencari nilai rata-rata pada sebuah soal. Anda meminta kepada peserta didik untuk mengerjakan soal yang Anda berikan. Hasilnya, peserta didik mampu mengerjakan dengan benar, sesuai dengan langkah yang telah Anda siapkan. Beberapa saat kemudian, Anda meminta kepada peserta didik untuk mengulangi soal yang sama tanpa melihat urutan pengerjaan soal. Dan peserta didik mampu mengerjakannya dengan benar. Untuk pertanyaannya yaitu, bagaimana menurut Anda, apa yang membuat peserta didik mampu mengerjakan soal dengan baik pada percobaan kedua tanpa melihat urutan atau langkah pengerjaan soal? Untuk pertanyaan kedua yaitu, sebagai seorang calon guru, dalam kegiatan belajar yang seperti apa metode di atas dapat diterapkan? Elaborasi jawaban Anda dengan menyertakan teori yang berkaitan. Jawaban dari kami yaitu pada kasus tersebut, guru menggunakan teknik scaffolding atau pemberian sejumlah bantuan kepada peserta didik pada tahap awal pembelajaran. Kemudian mengurangi bantuan dan memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk mengerjakan secara mandiri tanpa bantuan. Pada kasus di atas, peserta didik mampu mengerjakan soal dengan baik pada percobaan kedua tanpa melihat urutan, yaitu karena peserta didik telah memahami konsep dasar cara mencari nilai rata-rata atau MEAN dengan baik melalui bimbingan dari guru pada awal pembelajaran, yaitu dengan membuat langkah-langkah mencari nilai rata-rata, sehingga mereka dapat menerapkan konsep tersebut dalam mengerjakan soal matematika pada percobaan kedua secara mandiri. Hal ini sejalan dengan teori konstruktivisme sosial Vygotsky yang berbunyi, "What the child can do in cooperation today he can do alone tomorrow," yang artinya, apa yang dilakukan atau dipelajari anak hari ini dengan bekerja sama secara kelompok dapat dilakukannya secara mandiri pada masa yang akan datang. Menurut Suci tahun 2018. Untuk jawaban nomor 2, yaitu metode di atas dapat diterapkan pada pembelajaran yang memungkinkan peserta didik untuk berkolaborasi dengan teman sebaya dalam kelompok-kelompok kecil. Salah satu pembelajaran yang memungkinkan terciptanya iklim kelas yang interaktif dan kolaboratif yang dapat diterapkan guru yaitu pembelajaran kooperatif. Pembelajaran kooperatif memungkinkan peserta didik untuk berinteraksi dengan teman sebaya yang lebih berkompeten melalui arahan dan bimbingan dari guru. Iklim kelas dalam pembelajaran kooperatif dapat memfasilitasi siswa dalam membangun kualitas berpikir serta membangun kultur sosialnya dalam pembelajaran berkelompok. Kemampuan berkomunikasi dan berinteraksi peserta didik dengan lingkungan sosial merupakan aktivitas bermakna yang dapat mengkonstruksi beragam pengetahuan. Menurut Suci tahun 2018. Dalam pembelajaran kooperatif, siswa bekerja bersama-sama dalam kelompok kecil untuk menyelesaikan tugas atau proyek tertentu. Hal ini dapat membantu siswa belajar lebih efektif karena mereka dapat saling membantu dan mendukung satu sama lain, serta memperoleh pengalaman bekerja dalam tim. Selain itu, metode pembelajaran berbasis masalah juga dapat diterapkan di luar kelas
seperti dalam kegiatan ekstrakurikuler atau proyek penelitian. Dalam metode ini, siswa diberikan masalah atau tantangan tertentu yang harus mereka selesaikan dengan cara mengumpulkan informasi dan menganalisis data. Dengan demikian, siswa tidak hanya belajar teori tetapi juga memperoleh pengalaman praktis dalam menyelesaikan masalah. Kasus nomor 2, yaitu Rina adalah seorang guru di kelas 1 SD. Sebagian besar peserta didiknya belum bisa berhitung dengan lancar. Rina sedang memikirkan cara yang tepat untuk membantu setiap peserta didik menyelesaikan tantangan belajarnya. Pertanyaannya itu, menurut Anda, apa yang dapat Rina lakukan untuk membantu peserta didiknya sesuai dengan tahapan perkembangan usia? Pertanyaan ke nomor 2, mengapa Anda menyarankan hal tersebut? Dan elaborasi jawaban Anda dengan menyertakan teori yang berkaitan. Jawaban dari kami yaitu Rina perlu memberikan lingkungan yang aman dan merangsang dengan melibatkan anak dalam aktivitas. Semisal, Rina dapat menggunakan media pembelajaran interaktif. Pembelajaran interaktif yang menarik dapat membuat siswa lebih fokus pada pembelajaran. Pembelajaran ini cocok untuk siswa SD terutama di kelas 1 karena dapat membantu siswa dalam memahami materi. Rina dapat membuat media dengan banyak menggunakan warna. Terdapat suara dan gambar, contohnya video pembelajaran. Rina dapat menggunakan video yang berkaitan dengan berhitung sehingga siswa dapat meniru dan mengenal angka dengan baik. Dengan menggunakan video, peserta didik dapat mengamati, melihat, mengikuti, dan mendengar. Jawaban nomor 2 yaitu dengan melihat pembelajaran yang menarik, peserta didik dapat mengamati dan mengingat karena pengalaman yang menarik tidak akan dilupakan. Dengan mengamati video, peserta didik dapat mudah untuk menirukan apa yang mereka lihat. Hal ini sejalan dengan teori sosial kognitif. Teori kognitif sosial dikemukakan oleh Albert Bandura menekankan pada pentingnya proses mengamati, mencontoh, dan meniru perilaku. Bandura menyatakan bahwa orang belajar banyak perilaku melalui proses peniruan, dan juga sejalan dengan teori behavioristik sesuai dengan karakteristik peserta didik yang membutuhkan stimulus dari pihak luar. Untuk kasus nomor 3, Made adalah seorang guru yang mengajar di salah satu sekolah negeri wilayah Bali. Ia mengampu mata pelajaran bahasa Indonesia. Ia hendak mengajarkan materi teks deskripsi pada peserta didiknya. Pada buku cetak yang menjadi panduannya saat mengajar terdapat beberapa contoh teks deskripsi menceritakan tentang bangunan-bangunan pencakar langit yang ada di ibu kota. Dengan memperhatikan latar belakang setiap peserta didiknya, Made pun mencoba untuk memberikan contoh berbeda. Ia memberikan contoh deskripsi tentang pantai dan makanan khas di Bali. Untuk pertanyaan nomor 1, menurut Anda apakah pertimbangan dan keputusan Made sudah sesuai? Mengapa demikian? Pertanyaan nomor 2 yaitu prinsip apa yang Made gunakan dalam kasus tersebut? Dan elaborasi jawaban Anda dengan menyertakan teori yang berkaitan. Untuk jawaban nomor 1, menurut kami keputusan Made sudah sesuai karena kegiatan pembelajaran yang sesuai dengan lingkungan akan mempermudah anak memahami pembelajaran tersebut. Dengan menggunakan teks deskripsi yang sesuai dengan keadaan lingkungan, bertujuan agar tujuan dari pembelajaran bahasa Indonesia tersebut tercapai pembelajaran berbasis lingkungan sekitar sekolah. Menjadi salah satu upaya untuk meningkatkan kemampuan berpikir aktif dan kritis. Sehingga sejalan dengan pendapat Sevi Indra Gumilar dan Fadilah Triaulia di dalam buku Bahasa Indonesia bahwa kalimat deskripsi adalah kalimat yang menggambarkan sifat-sifat atau ciri-ciri khusus suatu benda. Sifat-sifat tersebut merujuk pada hal khusus yang terdapat ditangkap oleh panca indera, misalnya berupa ukuran besar kecil dan tinggi rendah. Warna seperti merah, kuning, dan biru, rasa seperti manis, pahit, getir, halus, dan kasar. Dengan memberi teks deskripsi yang sesuai dengan lingkungan peserta didik, yaitu pantai dan makanan khas Bali, membuat peserta didik secara tidak langsung sudah paham dengan teks tersebut karena mereka sudah tahu
lingkungan pantai menjadi tempat tinggal mereka. Untuk jawaban nomor 2, yaitu prinsip diterapkan oleh Made adalah prinsip relevansi dengan lingkungan siswa. Prinsip ini sejalan dengan teori konstruktivisme yang dikenalkan oleh Levi Vygotsky. Teori ini menekankan pentingnya konteks sosial dan lingkungan dalam pembelajaran. Mengaitkan pembelajaran dengan lingkungan dan budaya peserta didik dapat membantu siswa agar lebih memahami materi pelajaran yang disampaikan. Itulah hasil presentasi dari kelompok kami. Sekian, terima kasih. Sampai jumpa.